Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, saya harapkan semuanya sehat. Kita kembali lagi ke materi hari ini. Itu tentang apa? Materi hari ini tentang limit bentuk tak tentu. Lupa kok kembali lagi belajar tentang limit? Ya, hari ini kita belajar kembali tentang limit, namun ada hubungannya dengan turunan. Masih ingat ya limit bentuk tak tentu apa? Limit bentuk tak tentu itu nanti kalau disubstitusikan nanti hasilnya 0/0. Nah itu ya. Atau tak hingga per tak hingga itu ya. Limit bentuk tak tentu nanti hasilnya 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Yang bagaimanakah itu? Nah, di sini ada contoh. Limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 9 per X kuadrat min X min 6. Apakah ini limit bentuk tak tentu? Kita masukkan saja X-nya sama dengan 3. Oh ya, setelah kita masukkan ternyata hasil substitusinya itu 0/0. Ini termasuk limit bentuk tak tentu. Kalau dimasukkan 0/0, maka 0/0 ini bukan limitnya. Maka perlu disederhanakan. Bagaimana caranya untuk menyederhanakan? Kemarin salah satunya itu dengan pemfaktoran ya. Bisa kita gunakan pemfaktoran. X kuadrat min 9 bisa kita faktorkan menjadi X min 3 kali X plus 3. Yang X kuadrat min X min 6 kita faktorkan menjadi X min 3 kali X plus 2. Di sini ada X min 3, di sini ada X min 3. Bisa kita coret. Nanti hasilnya 1. Maka nilainya tinggal limit X plus 3 dibagi X plus 2. Baru kita masukkan nilai X sama dengan 3-nya. X-nya diganti 3. Jadi 3 tambah 3, 6. Ya, ganti 3. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Ya, kemarin untuk menyelesaikan limit bentuk tak tentu banyak kendala ya. Apa saja kendalanya? Yang biasa muncul. Nah, kemarin ada yang curhat, Pak, tidak bisa memfaktorkan, Pak. Saya kebingungan untuk memfaktorkannya. Nah, itu ada yang sudah bingung faktorkan saja. Lalu ada lagi yang faktorkan bisa kalau A-nya 1. Kalau A-nya itu 2 atau lebih saya bingung. Kalau di sini nilainya 1 seperti ini sebenarnya 1. Ini bisa kalau nilai A-nya. Kalau ini 2, ya mungkin 2 atau di sini 3. Nanti ada nilai lainnya. Itu bingung untuk tanda tanya. Bingung gimana cara faktorkan. Ya, nanti untuk limit bentuk tertentu yang agak kompleks itu mesti akan lebih bingung walaupun mahir sekalian untuk memfaktorkan. Mungkin kita mempunyai pertanyaan ini ya. Apakah tidak ada aturan yang pasti atau yang baku untuk menyelesaikan limit bentuk tak tentu itu? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Ya, ada enggak? Kita lihat. Oh iya, sebenarnya ada cara yang baku untuk menyelesaikan bentuk limit-limit tak tentu ini. Apakah caranya itu? Caranya dinamakan aturan L'Hopital. L'Hopital ini salah satu nama matematikawan ya. Dia yang menciptakan buku kalkulus yang pertama. Sebenarnya aturan ini bukan ciptaan L'Hopital, tapi ciptaan gurunya yang bernama Johann Bernoulli. Namun entah kenapa banyak cerita yang panjang sekarang dinamakan L'Hopital. Dia yang mengeluarkan yang pertama kali ya, memberikan ke publik. Ya, kita masuk sekarang ke aturan L'Hopital. Apakah aturan L'Hopital?
Nah, putaran L'Hopital ini berbunyi jika suatu limit fungsi rasional, pecahan fungsinya rasional, yaitu fx per gx. Jika fx dan gx-nya sama dengan 0, sama-sama 0, atau nanti bisa kita tulis ya, kalau rasional fx per gx, nanti kalau sama-sama dengan 0, maka nanti hasilnya 0 per 0, atau bentuk tak tentu, atau limit fx sama dengan limit gx sama dengan tak hingga. Atau kalau kita tulis fx per gx sama dengan tak hingga per tak hingga. Ini sama-sama bentuk tak tentu. Sama-sama bentuk tak tentu. Tak hingga per tak hingga, 0 per 0 ini kan bentuk tak tentu. Kalau itu terjadi dan limit dari turunan, yaitu turunan fx-nya dibagi turunan gx-nya itu ada maksudnya mempunyai limit ya, baik itu suatu bilangan L maupun tak hingga atau negatif tak hingga, maka limit fx per gx ketika x-nya mendekati sesuatu U itu sama dengan limit turunan dari fx dibagi turunan dari gx. Aturan ini menunjukkan bahwa limit dari suatu fungsi rasional yang berbentuk tak tentu, yaitu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, nanti dapat dicari dengan limit dari turunan-turunannya. Ingat, aturan ini hanya berlaku untuk limit bentuk tak tentu. Yang selain itu nanti tidak berlaku. Sebagai contoh, yang tadi kita faktorkan tadi ya, limit x kuadrat min 9 per x kuadrat min x min 6, mana x mendekati 3. Nah, ini yang tadi sudah kita masukkan bahwa nanti apabila disubstitusikan hasilnya 0 per 0, maka termasuk limit bentuk tak tentu. Jadi kalau nanti difaktorkan, sekarang kita menggunakan turunan. Nah, L artinya aturan L'Hopital berlaku. Gimana cara menurunkannya? Ya. Kita turunkan pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya x kuadrat, turunannya 2x. 9 turunannya 0, tidak usah ditulis. X kuadrat turunannya 2x. X turunannya 1, jadi min x turunannya min 1. Nah, setelah kita turunkan, tinggal sekarang kita masukkan x sama dengan 3-nya ke fungsinya. X diganti dengan 3, jadi 2x sama dengan 6. X diganti 3 menjadi 2 kali 3 sama dengan 6 dikurangi 1 dengan 5, jadi nilainya menjadi 6 per 5. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya, aturan L'Hopital ini seringkali kita mendapatkan turunan setelah kita turunkan, turunannya masih menghasilkan bentuk 0 per 0. Maka aturan L'Hopital ini akan berlaku lagi dan lagi. Berapa kali? Ya, masih 0 per 0 ya tetap bisa kita gunakan aturan L'Hopital. Contohnya di sini. Limit x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8 dibagi 2x pangkat 3 dikurangi 6x plus 8, dimana x-nya mendekati 2. Ketika x sama dengan 2 kita masukkan, nanti hasilnya ternyata 0 per 0. Ini termasuk limit bentuk tak tentu. Maka aturan L'Hopital dapat kita gunakan. Maka bisa kita cari dengan mudah, yaitu dengan menurunkan penyebut dan pembilangnya. L artinya aturan L'Hopital berlaku.
aturan L'Hopital berlaku, maka pembilangnya bisa kita turunkan, penyebutnya kita turunkan sendiri-sendiri. X pangkat 3 turunannya 3x kuadrat min 2x pangkat 2 turunannya min 4x min 4x turunannya min 4 2x pangkat 3 turunannya 6x kuadrat min 6x kuadrat turunannya 12x 8 turunannya 0 konstanta turunannya adalah 0 kalau 0 ada temannya tidak usah ditulis. Ingat, frasa turunan itu pangkat turun kurang 1 itu tetap harus diingat-ingat ya. Nah, lalu kita coba masukkan X sama dengan 2-nya ke fungsinya. Ya, ternyata hasilnya masih 0/0. Ingat, apabila nanti hasilnya 0/0, aturan L'Hopital ini dapat kita gunakan lagi. Tapi harus selalu ingat, aturan L'Hopital itu berlaku hanya untuk limit bentuk tak tentu, yaitu apabila nanti disubstitusikan hasilnya 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Karena ini kalau kita masukkan masih 0/0, maka ini masih termasuk limit bentuk tak tentu. Maka bisa kita gunakan aturan L'Hopital lagi, L, artinya aturan L'Hopital berlaku. Caranya bagaimana? Ya, kita turunkan seperti yang tadi. 3x kuadrat turunannya 6x. Min 4x turunannya negatif 4. 6x turunannya 12x. Negatif 12x turunannya negatif 12. Nah, setelah bentuknya seperti ini, baru kita masukkan X sama dengan 2-nya. Kita masukkan hasilnya. X-nya dimasukkan jadi 6 kali 2, sama 12 dikurangi 4. Ke bawah ini X-nya juga dimasukkan, jadi 12 kali 2. Itu 24 dikurangi 12, itu hasilnya menjadi 2/3. 2/3 nilainya. Jadi tanpa kita memfaktorkan, kita dapat mencari suatu limit bentuk tak tentu. Apa mau difaktorkan X pangkat 3 ini? Saya yakin ya, walaupun pintar, memfaktorkan pangkat 3 itu agak kesulitan. Udah kan ya, tanpa faktorkan kita bisa mencari nilai dari limit bentuk tak tentu. Contoh selanjutnya, ya, ini contohnya hampir mirip. Contohnya limit negatif 3x kuadrat plus 2x plus 8 dibagi negatif x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 6. Ketika x-nya mendekati 2. X mendekati 2, kita coba masukkan. Oh, ternyata nilainya 0/0. Ini termasuk limit bentuk tak tentu. Maka aturan L'Hopital berlaku. Aturan L'Hopital berlaku, maka tinggal kita turunkan pembagi dan penyebutnya. Pembilang dan penyebutnya kita turunkan. Nah, ini negatif 3x kuadrat turunannya negatif 6x. 2x turunannya 2. 8 turunannya 0, maka tidak perlu kita tulis. Negatif x kuadrat turunannya negatif 2x. 5x turunannya 5. Apakah kita bisa menurunkan lagi? Apakah ini benar? Ini adalah langkah yang salah. Kita menurunkan lagi, ini salah. Kenapa salah? Karena ternyata setelah kita substitusikan nanti hasilnya tidak 0/0. Maka kalau hasilnya tidak 0/0, aturan L'Hopital tidak berlaku.
maka cara ini adalah salah. Cara menurunkan ini salah, karena kalau disubstitusikan hasilnya tidak 0/0. Nah, itu salah ya. Jadi kita substitusikan biasa. Cara ini cara yang salah. Dan gimana? Kita substitusikan, kita masukkan biasa. X-nya kita ganti dengan 2. Jadi negatif 6 kali 2 ditambah 2, negatif 12 ditambah 2, negatif 10. 2-nya ini kita masukkan, 2, negatif 2 kali 2, negatif 4, tambah 5, hasilnya 1. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 10. Ingat, aturan L'Hopital hanya berlaku jika apabila disubstitusikan hasilnya 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Kalau disubstitusikan bukan 0/0, maka aturan ini tidak berlaku. Ya, untuk yang contoh terakhir yaitu tentang limit fungsi tak hingga. Sekarang kita belajar tentang limit fungsi tak hingga, tapi harus selalu ingat, aturan ini hanya berlaku jika limitnya berbentuk limit tak tentu. Seringkali untuk limit tak hingga itu ya, apabila nanti disubstitusikan tak hingganya, itu nanti hasilnya tak hingga per tak hingga. Maka nanti bisa menggunakan aturan L'Hopital lagi dan lagi sebanyak yang kita mau selama limitnya berbentuk tak tentu, atau kalau di sini tak hingga per tak hingga. Contohnya di sini, limit x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat min 4x plus 8 dibagi 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 8 ketika x-nya mendekati tak hingga. X mendekati tak hingga ini adalah suatu bentuk limit tak hingga. Caranya bagaimana? Ini kalau pertama kita masukkan tak hingga ke x-nya, maka nanti akan menghasilkan tak hingga per tak hingga. Maka ini bukan limitnya, maka perlu kita sederhanakan. Yaitu bagaimana caranya? Itu karena ini limit bentuk tak tentu, maka aturan L'Hopital berlaku. Maka bisa kita turunkan pembilang dan penyebutnya. X pangkat 3 turunannya 3x kuadrat, 2x kuadrat turunannya 4x, ini ada negatif, ini juga ikut negatif, min 4x kuadrat turunannya 4, 2x pangkat 3 turunannya 6x kuadrat, 6x kuadrat turunannya min 12, ini negatif, ini juga ikut negatif. Nah, ternyata setelah kita masukkan x sama dengan tak hingganya, maka masih menghasilkan nilai tak hingga per tak hingga. Ini masih bentuk tak tentu, maka aturan L'Hopital masih berlaku. Kita masukkan lagi, kita turunkan lagi ya. 3x kuadrat turunannya 6x, negatif 4x turunannya min 4, negatif 4 turunannya 0, maka tidak perlu kita tulis karena ada temannya. 6x kuadrat turunannya 12x, negatif 12x turunannya negatif 12. Nah, perhatikan bentuk ini. Kalau kita masukkan lagi, nilainya masih tak hingga per tak hingga, maka ini ini termasuk bentuk tak tentu, maka ini bukan nilai limitnya, maka perlu kita gunakan aturan L'Hopital lagi. Sekali lagi ya, kita gunakan aturan L'Hopital lagi. Yang atas diturunkan 6x turunannya 6, 4x kuadrat turunannya 0, ini 0 kan tidak usah tulis turunannya. 12x turunannya 12, 12x turunannya juga 0, maka tidak perlu ditulis. Di nilainya sekarang tinggal limit 6 per
12. Ingat limit dari konstanta, maka nilainya adalah dia sendiri. Konstanta limit dari konstanta adalah dia sendiri. Jadi limitnya sama dengan 6/12, yaitu setengah. Mudah kan ya? Yang perlu diingat, aturan L'Hopital ini hanya berlaku untuk bentuk limit tak tentu. Limit tak tentu nanti ada dua, yaitu 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, saya kira ini cukup mudah, nanti akan sangat membantu untuk menyelesaikan aturan untuk menyelesaikan limit bentuk tak tentu ini ya. Aturan L'Hopital ini khusus diciptakan untuk itu. Yang kesulitan faktor kan bisa menggunakan aturan L'Hopital ini. Namun syaratnya harus selalu diingat, yaitu aturan ini hanya berlaku untuk limit bentuk tak tentu. Nah, ini aturan ini syaratnya adalah berbentuk limit tak tentu. Apabila nanti bukan limit tak tentu, maka tidak berlaku aturan ini. Saya rasa cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.